Baik, pada video ini kita akan membahas tentang subroutine dan fungsi. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang subroutine. Jadi, subroutine biasa disebut dengan prosedur. Nah, subroutine atau prosedur ini merupakan suatu blok program terpisah yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Kegunaan dari subroutine atau prosedur ini adalah untuk menghemat kode program bila terjadi proses yang sama dan dapat diulang berkali-kali. Salah satu bentuk subroutine dalam Visual Basic dikenal dengan event dari komponen pada materi atau bahasan yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, jadi sederhananya subroutine atau prosedur ini mirip dengan fungsi atau metode yang tidak mengembalikan nilai atau tanpa return. Jadi, fungsinya subroutine ini untuk dapat dipanggil secara berkali-kali dan kita tidak perlu menulis kode yang sama jika prosesnya sama. Jadi ini menghemat dalam menulis kode program. Nah, di dalam subroutine, di dalam PB dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, subroutine yang berbentuk event dari komponen tertentu. Nah, komponen ini biasanya direpresentasikan sebagai text box, option button, list box, dan lain-lain dalam Visual Basic 6. Nah, cara deklarasinya seperti ini. Diawali dengan prepath, kemudian kata kunci sub, kemudian komponen eventnya seperti option button, dan lain-lain. Dan di dalamnya terdapat instruksi atau blok program dalam subroutine dan diakhiri dengan end sub. Yang kedua, subroutine yang bersifat metode. Nah, di mana kita bebas membuat nama dengan keinginan sendiri dalam mendeklarasikan sebuah subroutine. Contohnya di sini prepath sub nama fungsi. Jadi nama fungsi ini sesuai dengan keinginan tersendiri. Di dalamnya juga sama ya seperti subroutine dari event dan diakhiri dengan end sub. Yang terakhir atau yang ketiga, subroutine yang bukan event atau metode. Nah, di mana kita dapat memanggilnya dengan keyword atau kata kunci call, kemudian kita panggil nama subroutine-nya. Ini hampir sama ya dengan subroutine yang pertama dalam deklarasinya, tetapi berbeda dari cara memanggilnya saja, seperti itu. Baik, sekarang kita akan mencoba dari ketiga jenis subroutine ini di dalam Visual Basic 6. Baik, sekarang kita buka Visual Basic 6-nya, kemudian pilih Standard Access seperti biasa. Kemudian di sini kita akan mencoba subroutine yang bersifat event dari komponen, salah satunya kita memilih option button atau kalau di pemrograman lain namanya radio button. Kita pilih seperti ini. Kemudian untuk captionnya kita bebas menggunakannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan nama buah-buahan. Misalnya apel. Ini kita copy aja agar lebih cepat prosesnya. Baik, kita sudah membuat 3 option button. Nah, tujuannya ketika kita memilih salah satu dari ketiga option button ini, kita akan menampilkan pilihan ini di label. Berarti kita harus membuat label dulu di sampingnya. Kemudian kita atur fontnya. Kemudian kita pergi ke bagian kode. Kemudian kita pilih bagian option 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan suatu subroutine yang kosong. Contohnya di sini prepath sub dengan nama option 1 underscore click. Nah, ini merupakan bagian dari komponen event. Nah, kita bisa menuliskan blok program di dalam sub komponen event ini. Contohnya, karena kita akan menampilkan di label 1, maka kita panggil
label 1, kemudian kita gunakan option 1 ya. Option 1 ini jika kita lihat di bagian visualnya adalah apel. Berarti kita akan memanggil menggunakan caption. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba dulu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk itu ini kita copy aja agar lebih cepat prosesnya. Kita pilih option 2, kemudian option satunya kita ubah menjadi option 2, selebihnya sama, kemudian option 3. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini apel, mangga, pisang. Nah, kita sudah berhasil membuat subroutine dengan komponen event. Nah, ini seperti materi pada bagian event dan properti ya pada video pertama kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk subroutine yang bersifat metode privat. Sekarang kita buat lagi form baru. Kemudian di sini untuk contohnya kita akan membuat form dengan menampilkan nama, alamat, dan nomor handphone. Contohnya di sini untuk captionnya pilih nama, kemudian kita menggunakan combo box. Oke. Selanjutnya kita buat button di sini. Captionnya kita buat misalnya alamat. Kemudian ini kita copy aja, kita paste di sini. Kita ubah captionnya menjadi nomor HP. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan pada label 2. Oke, seperti ini. Seperti biasa ini kita buat ke tengah. Kemudian fontnya kita ubah menjadi bold, kemudian 24. Oke. Sekarang kita masukkan kodenya. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan array untuk menampilkan nama, alamat, dan nomor handphone. Nah, untuk itu dalam pendeklarasian array kita akan mengarah pada bagian general. Kita buat variabelnya nama, alokasinya 4, kemudian alamat, alokasinya juga 4, kemudian HP, alokasinya juga 4, dan tipe datanya sebagai string ya. Oke. Selanjutnya pada bagian form load, nah di sini kita akan mendefinisikan ya. Kita buat dulu komentar, mendefinisikan data. Oke. Selanjutnya untuk nama dengan indeks pertama kita buat misalnya namanya Nopi, kemudian alamat untuk indeks pertama misalnya Jalan Cikarang, Sukatani. Kemudian HP, nah di sini sama masih 1. Kemudian nomornya kita jadikan string aja. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan 3 data saja. Maka untuk itu ini kita copy aja. Nah, yang berbeda adalah pada bagian indeksnya, berarti kedua, ini juga 2, ini juga 2. Nah, kemudian namanya kita ganti. Inggit misalnya, Jalan Ganesha misalnya. Oke, nomor handphone juga kita ubah. Oke, satu lagi datanya. Nah, di sini kita gunakan namanya misalnya James, Jalan Pandu misalnya. Nomor handphone juga sama, kita ubah.
Jangan lupa untuk indeksnya kita ubah menjadi angka 3 pada masing-masing variabel. Oke, sekarang kita sudah berhasil mendefinisikan datanya dan sekarang kita akan membuat subroutine yang akan kita gunakan. Berarti di sini kita buat di bawahnya ya. Kita buat komentar membuat subroutine yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita gunakan kata kunci privat sub, misalnya tampilkan. Kemudian untuk inputnya kita gunakan variabel kondisi dengan tipe data integer. Oke, setelah itu kita buat variabel misalnya indeks. Nah, indeks ini digunakan untuk menyimpan dari combo 1 ya, dari combo box 1 ini. Kemudian kita gunakan list index. Kemudian kita tambahkan 1. Selanjutnya kita buat kondisi di sini. Jika kondisi sama dengan 1, maka label 2 untuk alamatnya kita ambil berdasarkan indeks. Nah, indeks itu dari mana? Indeks itu dari ini ya. Yang 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti itu. Ini error karena kita belum selesai menulisnya. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita ganti menjadi HP dan kondisinya kita ubah menjadi angka 2. Selanjutnya, pada bagian button, untuk button dengan command 1, kita panggil misalnya tampilkan berdasarkan kondisi 1 ya. Kemudian untuk button nomor HP atau command 2, kita bisa menggunakan tampilkan dengan angka 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk jalankan. Oke, ini belum kita setting. Form 2. Oke, kita start. Nah, di sini datanya belum muncul ya. Nah, kenapa di sini datanya belum muncul? Karena kita belum mendefinisikan untuk item di dalam combo box 1 ini. Nah, sekarang kita stop dulu atau kita berhentikan dulu. Kemudian kita pilih ke bagian properties ya. Nah, di sini kita pilih bagian list. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dari nama misalnya Nopi. Oke, kita pilih lagi Inggit dan James. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan ya, untuk penulisannya harus sama persis seperti data saat kita mendefinisikan data di dalam form load. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 data karena kita sudah mengisinya pada bagian list. Sekarang kita coba pilih Nopi, kemudian kita klik alamat. Nah, alamatnya muncul. Kita klik nomor handphone juga muncul. Selanjutnya Inggit, alamat muncul, nomor handphone juga muncul. Selanjutnya nama James, alamatnya juga muncul, nomor handphone juga muncul. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat metode dengan mendefinisikan nama metode itu sendiri atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang terakhir kita akan membuat subroutine dengan memanggilnya menggunakan keyword call. Baik, sekarang kita buat form baru. Oke, seperti ini. Nah, skenarionya sekarang kita akan membuat suatu halaman login. Baik, kita sudah berhasil membuat tampilan login. Nah, pada bagian text box password di sini kita akan merubah untuk angkanya menjadi karakter yang tersembunyi. Nah, misalnya jika kita jalankan, oke, ini belum kita atur. Oke, misalnya kalau kita jalankan, di sini masih ada teksnya ya, berarti kita hilangkan dulu teksnya.
di bagian form, di bagian teks 1 kita buat kosong, ini kita copy, kita paste, kemudian ini juga sama. Nah, jadi di sini namanya tetap ya akan terlihat, tetapi di sini passwordnya masih terlihat. Nah, ini sangat tidak disarankan ya. Berarti kita harus merubah karakter ini menjadi karakter simbol. Nah, caranya silakan teman-teman pilih pada bagian text box 2 ya. Kemudian cari di bagian properti namanya pas karakter. Nah, seperti ini atau pascar. Kita bisa bebas untuk membuat simbolnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tanda bintang. Oke, sekarang kita jalankan. Untuk username-nya terlihat, untuk password-nya sekarang sudah tidak terlihat ya. Oke, selanjutnya kita buat form baru lagi. Nah, ini kita perbesar, kita buat label saja di sini. Misalnya selamat datang di aplikasi X. Oke, sekarang kita ubah fontnya menjadi 24 bold dan kita rata tengah. Oke, jadi apa sih fungsinya form 4 ini? Nah, form 4 ini akan muncul ketika kita sudah berhasil melakukan proses login. Nah, gimana kalau seandainya gagal? Kalau seandainya gagal, kita tidak bisa membuka pada bagian form 4 yang berisi selamat datang di aplikasi X. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini kita buat ya untuk bagian form load variabel misalnya username, kemudian password. Kita gunakan tipe datanya string. Username di sini kita definisikan misalnya Nopi ya untuk nilainya, kemudian password misalnya 1 2 3 4 5 6. Oke. Selanjutnya di sini kita buat kondisi ya. Jika username sama dengan Nopi dan password sama dengan 1 2 3 4 5 6. Oke, ini kita lewat ya. Tidak dikasih simbol. Maka di sini kita akan menampilkan form 4. Berarti form 4 pilihannya show. Nah, tapi sebelum itu kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Nama subroutine yang akan kita buat. Contoh call berhasil. Oke, seperti ini. Selanjutnya, jika gagal, maka kita hanya bisa memanggil gagal. Nah, seperti ini. Kita akhiri dengan and if. Baik, sekarang kita buat subroutine-nya. Berarti privat sub misalnya berhasil. Nah, di sini kita buat saja namanya message box. Selamat login berhasil. Oke. Lalu kita buat lagi privat sub gagal. Nah, di sini kita buat lagi message box. Maaf, Anda gagal login. Oke. Selanjutnya, kita akan menjalankannya. Oke, ini langsung berhasil ya. Nah, ini harusnya tidak seperti ini. Berarti ada yang salah. Kita lihat dulu ya pada bagian menjalankannya. Oke, form 3 kita buka lagi. Oke, di sini ada yang kurang, namanya unload ya. Nah, seperti ini fungsinya kita kasih keterangan dulu ya.
menutup form 4 ketika terbuka. Oke, yang ini menampilkan form 4 ketika button login diklik. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini masih ada kesalahan. Oke, ini salahnya di bagian, harusnya bukan bagian load ya yang ini. Nah, harusnya di bagian command 1. Oke, ini kita cut saja. Kemudian kita beralih ke command 1, kita paste di sini, kita jalankan. Nah, baru muncul. Misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah contoh yang salah ya. Kita login. Nah, selamat login berhasil. Nah, ini salah ya. Kenapa? Harusnya datanya tidak sesuai. Nah, berarti di sini kita jangan menggunakan username, tetapi kita gunakan teks 1 ya. Dan di sini untuk passwordnya kita ubah menjadi teks 2. Karena ini akan dicocokkan antara data yang kita input dengan data variabel username dan password. Oke, kita jalankan. Misalnya yang asal dulu ya, yang salah dulu. Login. Nah, maaf Anda gagal login. Nah, di sini kita akan menambahkan satu lagi button untuk membersihkan layarnya. Oke, kita buat namanya privat sub bersih gini ya. Oke, berarti di sini teks 1 kita definisikan sebagai kosong, teks 2 juga kita definisikan sebagai nilai yang kosong. Oke. Kemudian kita buat di sini untuk buttonnya. Nah, misalnya clear gini ya. Oke, kita besar dulu. Oke, selanjutnya kita balik lagi, kita pilih command 2. Kita panggil metodenya namanya bersih. Oke, kita jalankan. Misalnya kita input yang salah, login. Oke, maaf Anda gagal login. Kemudian kita bersihkan. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah membuat 3 metode ya, atau subroutine. Selanjutnya kalau yang benar gimana? Copy 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita pilih login. Oke, selamat login berhasil. Maka nah di sini ada kesalahan ya. Ini tidak terpanggil pada bagian form 4. Kita pilih ke bagian command 1. Nah, di sini kita belum spesifik ya menuliskan formnya, berarti form 4. Oke, kita ulangi lagi. Copy 1 2 3 4 5 6. Login. Oke, login berhasil dan kita sudah berhasil menjalankan form 4 ketika validasinya atau autentikasinya sesuai dengan variabel username dan password. Baik, sekarang kita sudah berhasil mengimplementasikan dari ketiga jenis subroutine atau prosedur pada Visual Basic 6. Baik, sekarang kita akan bahas fungsi. Fungsi sama seperti subroutine. Fungsi adalah suatu blok program yang digunakan untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, ini hampir sama ya seperti subroutine. Tetapi di sini ada perbedaannya. Nah, jika subroutine tidak menghasilkan nilai, sedangkan fungsi menghasilkan nilai. Atau sederhananya, jika fungsi akan mengembalikan nilai. Kalau di pemrograman seperti C++ atau Java, disebutnya return. Tetapi jika subroutine, jika di pemrograman C++ atau Java itu menggunakan kata kunci void ya, jadi tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsi sering kali digunakan untuk proses-proses perhitungan.
pernyataan fungsi atau statement fungsi secara umum dapat dituliskan dengan output sama dengan fungsi yang di dalamnya terdapat input. Nah, sebagai contoh, untuk menyatakan fungsi f dengan input x, maka outputnya adalah y. Dituliskan dengan y adalah outputnya, f merupakan fungsi, dan x adalah input. Nah, di dalam Visual Basic, fungsi bisa mengikuti aturan di mana ada input dan ada output, sehingga dapat dituliskan dengan privat function nama fungsi kemudian input. Nah, ini sama ya seperti subroutine, tetapi di sini ada yang berbeda. Kita harus mendefinisikan tipe datanya atau tipe data dari outputnya. Baru di dalamnya terdapat blok program di dalam fungsi. Kemudian nilai yang akan dikembalikan dari fungsi tersebut. Kemudian diakhiri dengan end function atau end fungsi. Nah, bedanya kalau subroutine, keywordnya sub, jika fungsi keywordnya adalah function. Baik, sekarang kita coba untuk mengimplementasikannya. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat form baru lagi ya, atau form 1. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung BEP. Nah, jadi BEP ini bagi teman-teman yang belum tahu adalah break even point. Jadi break even point ini adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan contohnya pada perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Oke, langsung saja kita buat programnya. Terlebih dahulu kita akan membuat desainnya, misalnya kita buat label di sini. Kemudian list box. Selanjutnya button. Oke, kita beri nama misalnya BEP atau break even point. Baik, sekarang kita coba untuk melakukan pengkodeannya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu nama functionnya. Kita buat privat function. Kemudian namanya penjualan. Kita buat inputnya misalnya X sebagai single. Kita tambahkan lagi di sampingnya S untuk outputnya ya, single. Jadi input dan outputnya sama-sama single untuk tipe datanya. Kemudian penjualan kita definisikan misalnya 2000 dikali dari parameter X. Selanjutnya kita buat function baru misalnya privat function biaya. Nah, di sini nilainya juga sama X, kemudian sama-sama single, kemudian output juga single. Biaya misalnya 900.000 ditambah 625 dikali X. Oke. Selanjutnya kita pilih pada bagian button atau command 1. Nah, di sini kita buat variabel misalnya X sebagai single, kemudian nilai awalnya kita definisikan atau kita ambil nilainya atau value-nya dari teks 1. Oke. Kemudian akhir kita ambil lagi dari teks 2. Oke, sekarang untuk langkahnya kita ambil dari teks 3. Oke. Selanjutnya untuk listnya kita kosongkan dulu menggunakan clear. Kemudian kita buat untuk BEP minimalnya. Di sini kita definisikan sebagai 900.000. Kemudian untuk X min-nya kita definisikan sebagai nilainya 0. Dan di sini kita akan melakukan looping menggunakan for. X-nya kita gunakan dari awal sampai akhir. Kemudian P-nya kita ambil dari penjualan.
parameternya X ya. Kemudian untuk biayanya kita pakai B ya, berarti biaya kita ambil dulu dari X. Kemudian BEP ini rumusnya ya, sama dengan penjualan dikurangi biaya. Oke, ini P-nya besar, besar kecil. Oke, selanjutnya jika BEP lebih kecil dari BEP min dan BEP lebih besar dibanding 0, maka BEP min sama dengan BEP. Maka X min sama dengan X. Kita akhiri dengan and if. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya kita buat ya untuk kalkulasinya. Berarti kalkulasi dari produk kita ambil dari string X, atau X ini akan kita rubah menjadi string. Kemudian penjualan kita ambil dari string P. Oke, kemudian kalkulasi yang kedua, kalkulasi kita ambil, kemudian untuk biayanya sama dengan kita ambil dari string B atau biaya ya. Kemudian kalkulasi kita ambil dari kalkulasi menggunakan keuntungan, kita ambil dari string BEP. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkannya di dalam list 1, add item, kita ambil dari cal atau kalkulasi. Kemudian kita akhiri loopingnya menggunakan next X. Oke, kita panggil lagi list satunya, add item, berarti kita kasih spasi ya, seperti ini. Kemudian kalkulasi BEP terjadi di gitu ya. Kita kasih string, kemudian kita ambil dari variabel dan kita konversikan ke string dari X min ya. Oke, selanjutnya keuntungan kita ambil dari string BEP minimal atau min. Di 1, add item cal. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba jalankan apakah ada terjadi kesalahan. Oke, ini ada kesalahan nih di bagian penjualan. Oke, ini sepertinya kelebihan G-nya. Nah, seperti ini. Dan ini juga belum kita kosongkan ya bagian teks satunya, berarti kita ambil ke bagian form load. Teks 1 kita kosongkan, teks 2 kita kosongkan. Oke, misalnya 600. Nah, di sini 700. Kita hitung BEP-nya. Nah, di sini BEP terjadi di 655, keuntungannya 625. Nah, seperti ini ya untuk penggunaan fungsi. Nah, di sini kita telah membuat dua fungsi ya, fungsi penjualan dan fungsi biaya. Nah, kemudian untuk masing-masing inputannya akan kita input di bagian command 1 ya, atau button 1. Nah, seperti ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.